Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mata kuliah perpajakan yang beranggotakan saya David Kurniawan dan kawan saya Karisma Dia Mawarni. Di sini akan kami sampaikan mengenai pajak penghasilan pasal 25 dan pajak penghasilan pasal 29. Yang pertama akan saya sampaikan mengenai pajak penghasilan pasal 25 yang meliputi pengertian, jenis-jenis, dan cara perhitungannya. Yang pertama itu mengenai pajak penghasilan pasal 25 yang merupakan angsuran pajak penghasilan yang dibayar sendiri oleh wajib pajak pada setiap bulan dalam tahun berjalan. Sebagai pembayaran di muka atau angsuran, pajak penghasilan pasal 25 merupakan kredit pajak terhadap pajak yang diperkirakan akan terhutang atas seluruh penghasilan yang diperoleh atau diterima oleh wajib pajak dalam tahun pajak berjalan pada akhir tahun pajak. Angsuran pajak penghasilan pasal 25 dikurangkan dari pajak penghasilan yang terhutang dalam tahun berjalan. Pada prinsipnya, diharuskan wajib pajak untuk membayar angsuran pajak penghasilan seperti yang telah diatur dalam pasal 25 Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang dimaksudkan agar wajib pajak tidak lagi terhutang pajak penghasilan pada akhir tahun pajak. Akan tetapi pada praksisnya, lebih dan kurang bayar akhir tahun pajak merupakan hal yang biasa terjadi. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain angsuran pajak penghasilan pasal 25 ditentukan berdasarkan asumsi bahwa penghasilan kena pajak dalam tahun berjalan akan sama penghasilan kena pajak pada tahun sebelumnya. Selanjutnya itu jenis-jenis pajak penghasilan pasal 25 yang terdiri dari dua jenis. Yang pertama yaitu wajib pajak orang pribadi dan yang kedua wajib pajak badan. Wajib pajak orang pribadi ini terdapat dua jenis pembayaran angsuran pajak penghasilan pasal 25. Yang pertama, wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu, yaitu seseorang yang melakukan usaha penjualan barang, baik grosir maupun eceran, serta jasa dengan satu atau lebih tempat usaha. Cara perhitungan PPh pasal 25-nya yaitu 0,75% dikali omset bulanan tiap masing-masing tempat usaha. Yang kedua, wajib pajak orang pribadi selain pengusaha, yaitu pekerja bebas atau karyawan yang tidak memiliki tempat usaha. Cara perhitungan PPh pasal 25-nya yaitu penghasilan kena pajak atau PKP dikali tarif PPh pasal 20 pasal 17 ayat 1 huruf A. Untuk jenis yang kedua itu wajib pajak badan. Besarnya tarif pajak penghasilan badan atau badan usaha tetap dikategorikan sesuai dengan jumlah pendapatan yang diperoleh badan usaha tersebut dalam satu tahun pajak. Tarif tunggal pajak penghasilan badan dan badan usaha tetap dikategorikan dalam dua jenis, yaitu yang pertama tarif tunggal 28% untuk pajak pada tahun 2009 dan yang kedua tarif tunggal 25% untuk tahun pajak 2010 dan seterusnya. Selanjutnya yaitu mengenai perhitungan PPh pasal 25. Yang pertama, perhitungan angsuran PPh pasal 25 ayat 1 bagi wajib pajak orang pribadi. Cara perhitungannya yaitu PPh menurut SPT tahunan yang lalu dikurangi dengan kredit pajak. Kredit pajak ini terdiri dari PPh pasal 21, PPh pasal 22, 23, dan 24.
Jadi pengurangan dari PPh menurut SPT tahunan yang lalu dikurangkan dengan kredit pajak mulai dari pasal PPh pasal 21 sampai 24. Dari hasil tersebut akan diperoleh total kredit pajak, akan diperoleh dasar penghitung. Ketika sudah diperoleh dasar perhitung tersebut dari pengurangan SPT tahunan yang lalu dengan kredit pajak, didapatkan dasar penghitung. Dari dasar penghitung tersebut dibagi jumlah bulan dalam 1 tahun, akan didapatkan angsuran PPh pasal 25. Untuk perhitungan yang kedua, yaitu perhitungan angsuran PPh pasal 25 ayat 1 bagi wajib pajak badan. Untuk perhitungannya hampir sama dengan wajib pajak orang pribadi. Akan tetapi di sini untuk kredit pajaknya menggunakan PPh pasal 22, 23 dan 24. Yaitu cara perhitungannya PPh menurut SPT tahunan PPh tahun lalu dikurangi dengan kredit pajak. Kredit pajak PPh pasal 22, pasal 23 dan 24 akan didapatkan dasar penghitungan. Dari dasar penghitungan tersebut dibagi jumlah bulan dalam 1 tahun, akan dihasilkan angsuran PPh pasal 25 bagi wajib pajak badan. Jadi yang membedakan dari perhitungan PPh dari perhitungan wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak yaitu pada kredit pajak. Kalau wajib pajak orang pribadi, kredit pajaknya mulai dari PPh pasal 21 sampai pasal 24. Kalau wajib pajak badan kredit pajaknya mulai dari PPh pasal 22 sampai 24. Oke, materi selanjutnya akan disampaikan oleh kawan saya Karisma Dia Mawarni. Apabila ada salah kata, mohon maaf, dan apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.